Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah manajemen farmasi pertemuan pertama dengan materi manajemen umum dan manajemen farmasi. Pengertian manajemen secara umum, manajemen adalah usaha atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bantuan orang lain. Manajemen seperti halnya farmasi merupakan ilmu dan seni, ada teori dan ada prakteknya. Manajemen, definisi lainnya adalah ilmu dan seni tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau penggerakan, koordinasi dan pengawasan usaha manusia dan sumber-sumber untuk kebaikan umum dalam rangka kerja organisasi dan lingkungan ekonomi perusahaan. Manajemen diperlukan dalam setiap kegiatan instansi atau perusahaan termasuk dalam bidang farmasi. Manajer adalah orang yang melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu melaksanakan fungsi-fungsi dari manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini jika disingkat itu ada POACC, Planning, Organizing, Acting, Coordinating, dan Controlling. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning, dasar dari pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Perencanaan yang baik berdasarkan fakta dan dilengkapi dengan menyusun jadwal waktu dan biaya. Kemudian yang kedua, fungsi pengorganisasian meliputi aktivitas dalam penentuan dan perhitungan kegiatan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian fungsi pengarahan atau mengarahkan karyawan agar bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Alat utamanya berupa instruksi atau perintah atau bisa berupa SOP. Fungsi koordinasi, manajer harus berusaha menyelaraskan tugas antar karyawan, antar bagian sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran, tidak tepat atau duplikasi pekerjaan. Kemudian fungsi pengawasan atau pengendalian. Yang pertama, pengawasan kualitas, kesesuaian antara hasil dengan perencanaan, kesesuaian dengan persyaratan. Yang kedua, pengawasan kuantitas, kesesuaian dan kelancaran ketersediaan barang, kesesuaian waktu pesanan dan persediaan barang, kesesuaian penjualan dengan target, keseimbangan dalam aktivitas pekerjaan. Kemudian, pengawasan penggunaan waktu, ketepatan distribusi obat, penilaian waktu karyawan. Kemudian, pengawasan terhadap biaya, penekanan biaya, kemudian apakah ada pemborosan. Kemudian kegiatan manajemen ini adalah bagaimana mengubah input menjadi output. Inputnya terdiri dari 4M, yaitu manusia, material, mata uang, mesin, atau bahasa Inggrisnya 4M itu man, material, money, and machine. Kemudian prosesnya terdiri dari 3P, perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Outputnya dapat berupa produk atau jasa yang memberikan kepuasan bagi semua yang berkepentingan secara optimal dan seimbang. Kemudian masuk ke dalam manajemen farmasi, merupakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai secara efektif dan efisien yang meliputi pemilihan, ini biasanya ada di rumah sakit, perencanaan, pengadaan, permintaan, ini khusus di puskesmas, kemudian penerimaan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan atau pengarsipan, pemusnahan. Manajemen farmasi ini menjamin selalu tersedianya sediaan farmasi, baik obat, alkes maupun BMHP, ketika diperlukan dalam jumlah yang cukup, mutu yang terjamin, dan harga yang terjangkau, untuk mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat, dan sebagai sumber pendapatan atau penghasilan. Nah, siklus manajemen obat ya, ada selection, procurement, distribution, and use, di mana didukung oleh manajemen support. Kemudian drug management cycle tadi ini sama ya, selection, melihat mereview masalah kesehatan, mengidentifikasi pilihan terapi, memilih obat secara individual. Kemudian untuk procurementnya ada berbagai macam, quantifying drug procurement, selecting procurement method, menyeleksi pengadaannya akan seperti apa,
managing tendersnya, establishing contract terms, dan sebagainya. Kemudian nanti ada distributionnya, kemudian bagaimana penyimpanannya, bagaimana pengiriman obatnya, kemudian penggunaannya ini mulai dari diagnosisnya, persiapannya, dispensingnya. Ini terus akan selalu berputar ya. Kemudian ada manajemen support mulai dari organization, financing atau keuangan, manajemen informasi, dan human resource. Kemudian kita bahas satu-satu mulai dari seleksi. Proses seleksi merupakan awal perencanaan obat. Seleksi merupakan proses memilih sejumlah obat dengan tujuan menghasilkan penyediaan atau pengadaan yang lebih baik sesuai kebutuhan, penggunaan obat yang lebih rasional, dan harga yang lebih terjangkau atau lebih rendah. Akan tercermin berapa banyak item obat yang dikonsumsi di waktu yang akan datang. Pedoman seleksi obat ini bisa berdasarkan formularium nasional atau formularium rumah sakit, atau standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi yang sudah ditetapkan. Kemudian memilih obat yang tepat dan terbukti efektif serta merupakan drug of choice, obat yang aman. Ini dipilih obat yang secara ilmiah, medik, dan statistik memberikan efek terapi yang lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya. Melakukan monitoring kontraindikasi dan efek samping obat secara cermat untuk mempertimbangkan penggunaannya. Kemudian ketersediaan di pasaran. Kemudian berdasarkan pola penyakitnya. Kemudian memilih seminimal mungkin obat untuk suatu jenis penyakit sehingga mencegah adanya duplikasi. Jika memasukkan obat baru, harus ada bukti yang spesifik bahwa obat baru tersebut memang memberikan efek terapeutik yang lebih baik dari obat sebelumnya. Nah, ini biasa dilakukan oleh negara-negara yang sudah berkembang health technology assessment-nya. Ya, jadi tidak sembarangan obat baru bisa masuk, harus lolos dulu uji HTA-nya. Kemudian sediaan kombinasi hanya dipilih jika memang memberikan efek terapeutik yang lebih baik dari sediaan tunggal. Kemudian biaya obat yang secara klinik harus dipilih yang termurah. Ini kita bisa lakukan dengan studi farmakoekonomi. Kemudian dipilih obat yang standar mutunya tinggi, menggunakan obat dengan nama generik. Kemudian untuk procurement atau pengadaan, ini mungkin diawali dengan perencanaan dulu ya, yang merupakan tahap awal pengadaan obat. Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan yang menentukan jumlah dan periode pengadaan sedia farmasi, Alkes, dan BMHP, sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan yang menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia, penetapan prioritas, sisa persediaan, data pemakaian periode yang lalu. Kemudian waktu tunggu pemesanan dan rencana pengembangan. Kemudian perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain metode konsumsi, metode epidemiologi. Mungkin nanti ini akan dibahas lebih mendalam lagi ya. Kemudian kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi. Disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, karena anggaran biasanya jumlahnya terbatas tapi kebutuhannya tidak terbatas. Kemudian pengadaan adalah proses mendapatkan barang atau obat yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kesehatan. Bisa dilakukan dengan pengadaan ini bisa dilakukan dengan melakukan pembelian, produksi, atau mendapatkan sumbangan atau hibah. Pengadaan merupakan pengambilan keputusan atau tindakan untuk menentukan jumlah obat yang spesifik, harga yang harus dibayar, kualitas obat yang diterima, pengiriman barang yang tepat waktu, proses berjalan lancar, tidak memerlukan waktu dan tenaga yang berlebihan. Pemborosan waktu, tenaga, dan biaya ini akan meningkatkan biaya obat dan menurunkan kualitas pelayanan, sehingga perlu dilakukan efisiensi dan penghematan. Kemudian distribusi. Mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan lainnya untuk pelayanan individu dalam proses terapi pasien, rawat inap dan rawat jalan, serta untuk penunjang pelayanan medis. Sistem
Distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan yang pertama efisiensi dan efektivitas sumber daya yang ada, baik itu sumber daya uang maupun manusianya. Kemudian metode sentralisasi, desentralisasi, dan sistem full stock dan resep individu ini distribusi di rumah sakit ya. Dispensing obat dosis unit atau kombinasi. Kemudian penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik. Kemudian penyimpanan, setelah barang diterima di instalasi farmasi atau di apotek, perlu dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan pendistribusian. Kalau di rumah sakit distribusikannya ke masing-masing depo farmasi ya. Kemudian use atau penggunaan, salah satu faktor keberhasilan pelayanan kefarmasian secara umum pelayanan kesehatan adalah penggunaan obat yang rasional. Yang pertama, tepat diagnosis, tepat indikasi, tepat jenis obat, tepat dosis, cara dan lama pemberian, tepat penilaian terhadap kondisi pasien, tepat penyerahan, tepat informasi, tepat tindak lanjut, waspada, efek samping obat, dan harga yang terjangkau. Kemudian pengendalian dilakukan persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. Tujuan pengendalian adalah untuk penggunaan obat yang sesuai dengan formularium nasional atau formularium rumah sakit, penggunaan obat yang sesuai dengan diagnosis dan terapi, memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, dan kehilangan, serta pengembalian pesanan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. Cara untuk mengendalikannya adalah dengan yang pertama, bisa melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan atau slow moving, melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan berturut-turut atau dead stock. Yang ketiga, dilakukan stock of name secara periodik atau berkala, bisa tiap bulan atau tribulan atau akhir tahun. Pencatatan dan pelaporan serta pengarsipan, rangkaian kegiatan dalam rangka penata laksanaan sediaan farmasi yang diterima, disimpan, didistribusikan, dan digunakan di unit pelayanan kefarmasian secara tertib dan berkesinambungan untuk memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlalu. Pencatatan dilakukan terhadap seluruh kegiatan manajerial. Pelaporan dibuat secara periodik dalam waktu tertentu, tergantung pada pelaporan apa yang akan dilakukan. Ada yang laporannya bulanan seperti laporan narkotika psikotropika, kemudian triwulan, semester, atau per tahun, tergantung kebutuhan dari farmasinya ya. Kemudian tujuan pencatatan dan pelaporan pengarsipan adalah bukti bahwa pengelolaan sediaan farmasi telah dilakukan, sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian, sumber data untuk pembuatan laporan. Nah, laporan ini kalau yang tahunan itu tadi misalkan laporan neraca, rugi laba itu nanti diajarkan setelah UTS ya. Kemudian dilakukan pemusnahan pada produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dan dicabut izin edarnya. Penarikan sediaan farmasi, Alkes, BMHP dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh BPOM, dilakukan oleh BPOM atau pabrikan asal. Unit pelayanan farmasi harus mempunyai sistem pencatatan terhadap kegiatan penarikan atau recall istilahnya ya. Monitoring dan evaluasi ini tujuannya untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, BMHP sehingga dapat menjaga kualitas maupun pemerataan pelayanan serta memperbaiki secara terus-menerus pengelolaannya, memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, diskusi, silahkan di Google Classroom ditulis pertanyaannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.